Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milano Sapawibowo dengan NPM 211506152. Pada di video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum sistem operasi yang pertama mengenai proses dan juga thread. Nah, jadi langsung saja ke percobaannya. Di sini terdapat dua percobaan, yaitu terdapat kode program thread 1 dan juga ada kode program thread 2. Nah, software yang kita butuhkan pada kali ini yaitu CPU simulator. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka CPU simulator terlebih dahulu. Setelah itu kita membuka compilernya. Di dalam compiler ini terdapat program source atau input, lalu ada compiler progress, dan juga terdapat program code output. Nah, karena program source inputnya ini masih kosong, kita akan menginputkan kode program thread 1 ini. Kita blok, kita copy saja, setelah itu kita pastekan saja di sini. Jika semua kode sudah masuk, maka kita beralih ke compile, setelah itu kita compile program satunya. Nah, hasil compile-nya akan muncul pada output program code yang ada di sini. Setelah itu kita akan memindahkannya ke CPU instruction in memory atau RAM dengan cara di sini load in memory saja. Nah, ini kode sudah berhasil. Nah, setelah muncul di sini, langkah selanjutnya yaitu kita membuka virtual OS-nya atau virtual sistem operasi. Di sini terdapat ready proses, running proses, dan juga ada waiting prosesnya. Nah, jika sudah di sini, kita akan memasukkan thread test 1 ini atau percobaan satunya dengan cara mengklik 2 kali atau juga bisa membuat create new process. Nah, jika sudah masuk ke dalam sini, kita memiliki beberapa aturan, yaitu di sini kita memastikan jenis penjadwalannya adalah round robin dengan 10 ticks dan juga kecepatan maksimal. Nah, lalu jika sudah, kita beralih ke OS simulatornya tadi. Setelah itu kita klik round robin yang di sini. Setelah itu 10 ticks dan juga kecepatannya fast. Nah, jika sudah siap semua, kita membuka input dan outputnya terlebih dahulu untuk melihat output yang dihasilkan dari program pertama. Nah, setelah itu kita kembali ke OS simulator, lalu kita klik start yang ada di sini. Nah, program telah berjalan. Setelah itu, berikut ini merupakan output yang ditampilkan oleh program pertama. Nah, pada program pertama ini dapat dilihat bahwa outputnya itu adalah in main dan juga in thread 2. Mengapa demikian? Dikarenakan pada program compiler yang tadi kita compile terdapat fungsi pemanggilan, yaitu pemanggilan terhadap thread 2 untuk menampilkan pada output. Nah, terdapat pemanggilan thread 2 ini, yaitu yang di dalamnya terdapat write in, yaitu in thread 2, dan juga write in main. Nah, di sini padahal ada write in thread 1 juga, namun mengapa tidak muncul pada output? Karena itu tadi call thread 2, jadi hanya memanggil yang thread 2 saja. Ini in thread satunya termasuk kepada in thread 1. Nah, setelah itu bagaimana jika kita ingin melihat cara kerja dari program pertama ini, yaitu kita dapat melihat view process listnya. Nah, di dalam view process listnya ini, pada program pertama ini antara thread test 1 dengan juga P1T0 ini berjalan secara bergantian. Yang di atas ketika ready, yang di bawah running, sedangkan yang di atas running di bawah ready. Nah, mungkin segitu saja untuk percobaan pertama ini. Lalu kita akan berlanjut ke percobaan yang kedua. Nah, untuk pindah ke percobaan kedua ini kita bisa kill saja programnya. Maka secara otomatis dia akan berhenti.
Nah, setelah di kill programnya, kita clear juga ini outputannya, lalu kita close saja. Ini juga kita close saja. Nah, untuk yang ini kita clear saja karena kita akan menggunakannya setelah ini juga. Nah, untuk kita akan remove ini agar terlihat lebih rapi saja. Nah, pada kode program yang kedua ini merupakan kode program thread 2. Caranya sama saja seperti tadi, kita blok semua dulu, lalu kita copy. Setelah itu kita masukkan ke program source atau inputnya. Nah, jika sudah masuk, kita beralih ke compile seperti tadi, lalu kita compile. Maka program kode atau outputnya akan muncul pada sebelah kanan ini. Nah, seperti halnya yang tadi, kita memasukkan ke CPU instruction in memory atau RAM dengan cara sama seperti tadi, yaitu load in memory, lalu kode berhasil dimasukkan ke dalam memori. Jika sudah masuk ke dalam instruction in memory, langkah selanjutnya yaitu membuka virtual OS-nya. Nah, di sini terdapat program listnya juga, yaitu terdapat retest 2 atau percobaan program kedua tadi. Cara memasukkan ke dalam ready process tadi, kita bisa menggunakan ini klik 2 kali atau membuat create new process. Nah, jika membuat create new process, maka ini sudah masuk ke dalam ready process. Nah, untuk syaratnya sama aja kayak yang tadi, yaitu menggunakan round robin dengan 10 ticks dan juga kecepatannya yang full. Nah, jika sudah siap untuk dijalankan, kita akan menampilkan input dan juga outputnya. Nah, setelah itu kita klik start untuk menjalankan. Nah, mengapa di sini terdapat error? Ada error 3000. Nah, muncul 2 kali, yaitu ada offset 6 dan juga offset 14. Nah, mengapa hal itu terjadi dan juga inputnya itu hanya menampilkan input in main saja? Itu dikarenakan terdapat error pada pemanggilan thread 2-nya ini. Bagaimana caranya agar mengatasi error pada pemanggilannya ini? Yaitu dengan cara kita menambahkan fungsi wait atau menunggu pada program search atau inputannya yang ada di kodenya itu. Setelah itu kita recompile atau kita compile ulang. Setelah itu program kode outputnya akan keluar di sini. Ini untuk ini kita clear juga, lalu kita close. Setelah itu ini kita close juga. Nah, untuk CPU instruction memorinya ini atau RAM-nya ini kita clear saja, remove all program agar terlihat lebih rapi saja. Nah, setelah itu kita load in memory. Nah, kode sudah berhasil masuk ke instruction in memory atau RAM. Nah, jika sudah, kita masuk ke virtual OS-nya. Lalu kita memasukkan thread test 2-nya dengan penjadwalan itu 10 ticks dan juga kecepatannya sama. Setelah itu kita run apakah masih error atau tidak. Salah, kita input dan output kita tampilkan, ini kita clear dulu. Lalu thread satunya ini sudah sesuai dengan yang tadi, lalu kita start. Nah, maka yang muncul pada outputnya itu terdapat in main, in thread 2 dan juga in thread 1. Hal itu dikarenakan di sini terdapat 2 kali pemanggilan, yaitu ada call thread 1 dan juga terdapat call thread 2. Yang dimana di dalam call thread satunya itu sendiri terdapat in thread 1 dan juga hello 1. Lalu untuk pemanggilan thread 2 nya ini terdapat in thread 2 dan juga ada in main dan ada hello 2. Nah, tapi di sini kenapa hello 2 dan juga hello 1 nya tidak muncul pada outputnya di saat program ini berjalan? Itu dikarenakan kita menggunakan fungsi wait tadi untuk menunggu. Nah, bagaimana cara memunculkan
Hello 1 dan juga Hello 2 ini, yaitu dengan cara kita harus mematikan program keduanya ini, yaitu dengan kill. Nah, jika sudah program kedua itu sudah di kill, maka akan muncul Hello 1 dan juga Hello 2. Ini dikarenakan fungsi wait yang telah kita buat tadi. Jadi agar tidak bertabrakan dengan intrit 1, intrit 2 dan juga yang beberapa output yang berjalan tadi. Nah, untuk kesimpulan yang bisa diambil yaitu pada percobaan pertama dapat disimpulkan bahwa ketika program pertama berjalan itu cara kerjanya adalah mereka bekerja secara bergantian. Pada saat tes satunya running, bawahnya itu ready, dan begitu juga sebaliknya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.